Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabarnya semua? Semoga masih tetap semangat belajar, tetap sehat, selalu dalam dengan Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang kembali di channel YouTube Ibu, masih dalam rangka pembelajaran online di tengah pandemi COVID-19. Nah, anak-anak, kalau pada materi sebelumnya kalian diberikan kesempatan untuk berlatih mengungkapkan pendapat, memberikan argumen berdasarkan fakta, maka pada materi kali ini kalian diberikan kesempatan untuk memberikan kritikan atau sindiran akan suatu hal yang biasa terjadi di dalam kehidupan dan biasanya menyangkut orang-orang penting, public figure, pejabat, pemerintahan, dan lain-lain. Tapi ingat, kritikan atau sindiran di sini harus dikemas dengan cara yang unik, lucu, mengundang tawa, supaya tidak langsung membuat tersinggung ya, atau amit-amit jadi kena pasal pencemaran nama baik. Nah, sebelumnya Ibu akan membacakan contoh teks humor biasa dengan teks anekdot, karena kalian nanti harus tahu dan bisa membedakan keduanya. Sama-sama lucu, sama-sama membuat tertawa, akan tetapi bisa jadi salah satunya teks anekdot dan satunya teks humor biasa. Oke, Ibu bacakan contoh teksnya ya. Contoh teks 1. Seorang ibu mengajarkan anaknya memasak sambil menyiapkan hidangan untuk berbuka puasa. Ibu, Neng, tolong taruh wajan di atas kompor. Anak, baik Bu, terus apa lagi? Ibu, masukkan 2 sendok minyak goreng, tunggu sampai panas. Anak, iya Bu, minyaknya sudah panas. Ibu, nah masukkan bumbu yang sudah diulek halus, tunggu sampai aromanya harum. Anak, sudah Bu, terus apa lagi? Ibu, tuangkan santan yang dipanci dan tunggu sampai mendidih. Anak, Bu, santan sudah mendidih, terus bagaimana? Ibu, kalau sudah mendidih, kasih salam. Anak, mendekatkan wajahnya sambil berteriak, Assalamualaikum. Oke, lanjut ke contoh teks 2 ya. Di kantin sebuah universitas, Tantia dan Hatati, 2 orang mahasiswi sedang berbincang-bincang. Tantia, saya heran, dosen ilmu politik kalau ngajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri. Hatati, gitu aja diperhatiin sih Tan. Tantia, ya Hatati nggak tahu sih. Hatati, barangkali aja Pak dosennya capek atau kakinya nggak kuat berdiri atau punya penyakit tertentu. Tantia, bukan itu sebabnya Ti, sebab dia juga seorang pejabat. Hatati, loh apa hubungannya? Tantia, ya kalau dia berdiri, takut kursinya didudukin orang lain lah. Nah anak-anakku, setelah Ibu bacakan 2 contoh teks, sudahkah kalian menemukan perbedaannya? Kira-kira mana yang merupakan teks anekdot? Ya, yang merupakan teks anekdot adalah contoh 2, tentang mahasiswi dan dosen pejabat. Karena di situ ada pesan tersirat, ada kritikan atau sindiran terhadap pejabat-pejabat yang ada kalanya egois, tidak mau digantikan posisi jabatannya. Sedangkan untuk contoh 1 merupakan contoh teks humor biasa karena tidak ada kritikan atau sindiran ke siapapun. Ceritanya benar-benar menjadi lucu karena anak yang mungkin gagal fokus atau memang benar-benar tidak tahu bumbu masak bernama daun salam, sehingga dia malah memberikan ucapan salam ke wajannya. Oke, bisa kita lanjutkan ya anak-anak. Seperti biasa, untuk memudahkan kalian dalam proses pembelajaran, kalian harus tahu dulu peta konsep sederhana dari teks anekdot. Dan yang pertama, ada pengertian teks anekdot, B. Ciri-ciri, C. Kaidah kebahasaan, D. Tujuan, E. Struktur, F. Langkah-langkah penyusunan teks anekdot. Kita bahas dari yang pertama, yaitu pengertian. Anekdot adalah suatu teks atau cerita singkat, terkadang disertai gambar, dan di dalamnya mengandung unsur lucu, humor, menggelitik, ada makna tersirat, akan tetapi mempunyai maksud untuk melakukan kritikan serta sindiran. Teks anekdot biasanya mengkritik tentang layanan publik, public figure, pejabat, politik, ekonomi, pendidikan, dan sosial. Agar kalian bisa semakin membedakan teks anekdot dengan teks lainnya, kalian harus tahu ciri-cirinya. Yang pertama, bersifat lucu, menggelitik, ada humor,
atau hal-hal berbau lelucon lainnya, akan tetapi menyindir. 2. Terselip kritikan atau pesan tersirat yang ingin disampaikan. 3. Merupakan teks yang mendekati perumpamaan atau gaya penceritaannya hampir mirip dengan dongeng. 4. Menampilkan tokoh-tokoh atau public figure yang dekat dengan kehidupan bermasyarakat atau orang-orang penting. 5. Ide memang bisa berasal dari fakta atau kehidupan nyata, akan tetapi penyusunannya bisa dipadukan dengan imajinasi atau kreativitas. Sudah paham ya anak-anak tentang ciri-ciri teks anekdot? Ibu lanjutkan ke kaidah kebahasaannya ya. Yang pertama, dibuat secara berurutan waktunya atau kronologis. Kalau kalian tahu alur itu kan ada 3 ya, ada alur maju, mundur, dan campuran. Nah, berkaitan dengan teks anekdot, maka biasanya menggunakan alur maju. Hampir mustahil teks anekdot menggunakan alur mundur atau campuran ya. Yang kedua, memakai adverbia atau kata keterangan waktu lampau. 3. Menggunakan pertanyaan retoris. 4. Menggunakan bahasa yang kreatif, efektif, dan menarik. 5. Menggunakan kalimat perintah atau imperatif. 6. Banyak menggunakan kata kerja atau verba yang menunjukkan aksi atau tindakan. 7. Menggunakan kata hubung atau konjungsi temporal yang mengaitkan cerita atau peristiwa satu dengan yang lainnya. 8. Biasanya menggunakan kata ganti orang ketiga atau nama orang. Selanjutnya, ada tujuan. Apa sih tujuan dari dibuatnya teks anekdot? Yang pertama, sebagai sarana untuk mengekspresikan suatu kebenaran atau ketidakpuasan terhadap pelayanan publik, pemerintahan, sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya. Kedua, sebagai tempat untuk melakukan kritikan atau sindiran terhadap public figure, pejabat, orang-orang penting, namun dikemas dengan lucu, menarik, dan kreatif. 3. Menggambarkan suatu karakter dengan ringan, sehingga meminimalisir rasa tersinggung yang berlebihan. Nah anak-anak, kalau di materi teks laporan hasil observasi maupun teks eksposisi kemarin, kalian hanya menggunakan 3 bagian atau 3 struktur. Maka untuk teks anekdot ini ada 5 struktur dan ibu harap kalian bisa memahaminya ya. Yang pertama ada abstrak atau abstraksi. Abstraksi ini berisi mengenai gambaran umum teks yang akan dibahas. Diletakkan di awal paragraf supaya pembaca mendapat bayangan mengenai cerita yang akan dibahas atau disampaikan. Kedua, orientasi. Pada bagian ini dituliskan awal mula kejadian, peristiwa, latar belakang mengapa peristiwa utama bisa terjadi. Berfungsi untuk membangun teks ya orientasi ini. Ketiga ada krisis. Bagian ini menjelaskan permasalahan utama atau hal yang ingin ditunjukkan. Dikemas dengan unik, tidak biasa, ada kekhasan dan terkadang berasal dari pengalaman penulis sendiri. Krisis didasarkan atas kejadian yang janggal, tidak baik, atau sebuah ketidakpuasan. 4. Reaksi. Reaksi ini merupakan struktur pelengkap dari krisis. Bagian ini menunjukkan cara penulis dalam menyelesaikan sekaligus mengklarifikasi masalah yang terjadi. Reaksi juga berkenaan dengan tanggapan. Terakhir ada koda. Koda adalah bagian terakhir atau penutup dari teks anekdot. Berisi kesimpulan atas kejadian atau permasalahan yang sudah diceritakan penulis sebelumnya. Pembaca pun di sini sudah memahami ya dan tidak bertanya-tanya lagi pada bagian ini. Dan agar memudahkan kalian nanti dalam belajar membuat teks anekdot, maka kalian harus mengetahui langkah atau tahapan penyusunannya. Yang pertama, menentukan topik, ide, tema apa yang sekiranya menarik dan sering menjadi pembahasan publik atau masyarakat. Kedua, mencari bahan referensi. Ini bisa melalui media cetak ya, media elektronik, observasi langsung, dan ditambah imajinasi. Ketiga, menentukan pesan berupa sindiran atau kritikan yang akan disampaikan, sekaligus menentukan unsur lucu, konyol, dan jengkelnya. 4. Menentukan alur cerita dengan memperhatikan strukturnya. 5. Membaca ulang sekaligus menyunting dan merevisi teks apabila dirasa masih ada hal yang kurang tepat.
6. Membuat kesimpulan sekaligus bisa memberikan judul ataupun gambar-gambar yang menarik ya. Baik anak-anak, mungkin sampai di sini dulu materi yang bisa Ibu sampaikan terkait teks anekdot. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan khilaf. Silakan kalian yang mau mengajukan pertanyaan terkait materi teks anekdot bisa dituliskan di kolom komentar ya. Terima kasih bagi yang sudah menonton, menyimak, mendengarkan video Ibu sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Ibu ya, karena pembelajaran online masih terus berlanjut. Jangan sampai ketinggalan materi dari Ibu ya. Oke, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Change your life today, don't gamble on the future. Act now without delay.